Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran PPKN. Di dalam pelajaran PPKN ini, kita akan membahas mengenai budaya politik yang lagi kencang banget sekarang dibahas mengenai perpolitikan. Tapi kita bahas dulu nih, budaya politik itu apa sih gitu. Nah, sebelum kita mulai membahas, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita langsung masuk aja ya ke dalam pelajaran. Nah, dalam budaya politik ini, kita akan bahas dulu budaya itu terbagi menjadi beberapa. Tapi dalam pengertiannya budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian dalam bahasa Sanskerta budaya itu dikenal dengan budaya atau budi. Dalam arti yaitu akal. Nah, kemudian kalau politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara atau kota. Nah, jadi pengertian budaya politik kita ambil dari pengertiannya ahli yaitu Almond dan Verba. Budaya politik adalah orientasi dan sikap individu terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Juga sikap individu terhadap perannya sendiri dalam sistem politik tertentu. Nah, di sini kita garis bawahin, kita bagi dua. Sikap kita terhadap satu adalah terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat melihat perpolitikan itu seperti apa gitu. Jadi sikap kita itu seperti apa. Yang kedua, ketika kita sudah tahu mengenai politik, oh politik itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau ikutan nggak di dalam politik? Itu masuk yang kedua. Sikap kita terhadap perannya dalam sistem politik tertentu. Ketika kita melihat politik seperti A, bagaimana sikap kita gitu? Apakah kita mau ikutan atau tidak? Itu yang dimaksud dalam budaya politik. Itu baru kita. Jadi kalau banyak orang yang mengikuti budaya politik, maka sudah bisa dipastikan itu bisa menjadikan sebuah kebudayaan. Mulai dari kamu, kemudian jadi keluarga. Oh, keluarga kamu jadinya nggak mau ikutan politik nih. Maka itu namanya budaya politik. Nanti dari keluarga jadi ke lingkungan RT, RW, kemudian nambah, lama-lama menjadi budaya penyebutannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada tipe budaya politik. Kalau di dalam tipe budaya politik, itu kita bagi menjadi 3 nih. Yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang disebut, kita singkat budaya politik menjadi BP ya. Pertama, budaya politik parokial. Budaya politik parokial ini adalah rendahnya, intinya adalah masyarakat itu rendah dalam mendukung pemerintah gitu. Jadi masyarakat ini nggak terlalu tertarik untuk berpolitik di dalam budaya politik parokial. Nah, jadi warga ini nggak tahu mengenai pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu apa aja. Itu dalam budaya politik parokial. Yang kedua adalah adanya kedekatan warga dengan suku mereka. Jadi mereka itu seperti lebih mengedepankan sukunya. Itu dalam budaya politik parokial. Jadi kalau ada yang suku A maju, kita sebagai suku A ikut mendukung. Ketika suku B yang maju, kita sebagai suku A tidak mendukung, kita lebih mendukung suku A. Walaupun walaupun suku yang orang yang dari suku B itu lebih bagus. Itu namanya budaya politik parokial. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah memandang keberhasilan dengan pesimistis gitu, sehingga dukungan terhadap pemerintah rendah gitu. Jadi dia nggak mau setiap keberhasilan dia nganggapnya pesimistis. Allah selalu pasti ada kata-kata kayak gitunya ya, contohnya seperti itulah. Kemudian yang kedua adalah budaya politik subjek. Nah, di dalam budaya politik subjek itu udah meningkat nih gitu. Jadi warganya itu sudah mendukung pemerintah, dukungannya tinggi terhadap pemerintah. Nah, jadi warganya itu percaya bahwa mereka itu adalah bagian dari sistem pemerintah, bagian dari sistem politik gitu. Jadi mereka tuh percaya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dia itu lebih percaya
kepada grup-grup lain yang ada dalam masyarakat. Kalau yang sebelumnya kan dia itu berdasarkan sukunya mereka sendiri, misalnya contohnya kayak gitu. Grup itu bisa dengan suku, agama, dan lain-lain ya maksudnya. Nah, dia itu terhadap grupnya itu dia lebih percaya yang lain. Jadi dia nggak melihat subjek kalau suku saya tuh lebih bagus, tapi nggak juga. Tapi suku yang lain misalnya ada yang lebih bagus, dia dukung. Itu yang subjek. Nah, tapi dia ini dia sadar, tapi dia itu nggak aktif. Dia itu tetap tidak melihat sebagai peserta yang selalu aktif di dalam budaya politik subjek. Itu. Jadi mereka itu beranggapan bahwa politik itu dibentuk oleh para elit, bukan warga biasa. Walaupun dukungannya tinggi, tapi mereka sadar mereka cuma rakyat biasa. Sedangkan yang menentukan budaya politiknya di sana itu adalah elit-elit politik. Itu di budaya politik subjek. Nah, yang ketiga adalah budaya politik partisipan. Nah, di sini dukungannya terhadap pemerintah tinggi, masyarakat menerima aturan yang sama. Ini maksudnya nggak ada kasta-kasta di sini. Semuanya itu nerima. Ketika dia ada peraturan 17 tahun pemilu ikut, maka yang sudah punya KTP otomatis ikut gitu. Kemudian tingkat keyakinan warga bahwa tindakan mereka berpengaruh dalam kebijakan politik sangat tinggi. Jadi masyarakat di sini tuh yakin ketika ada sebuah peraturan, maka mereka akan terlibat di dalam budaya politik partisipan. Jadi semuanya ini ketiga aspek yang di dalam budaya politik partisipan itu masyarakatnya ikutan semua gitu. Pemerintahnya didukung, masyarakatnya merasa diajak oleh pemerintah, kemudian masyarakatnya tidak merasakan diskriminasi gitu. Di dalam budaya politik partisipan. Jadi biasanya dalam budaya politik partisipan angka pendidikannya itu lebih tinggi. Jadi mereka itu mau ikutan karena mereka sadar kalau dalam budaya politik, kalau semakin kita menolak, ya kita kalau udah nanti suatu saat pemerintahannya jelek, kita nggak bisa protes. Itu dalam budaya politik partisipan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tadi kan budaya politik. Sekarang kita bahas mengenai sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik itu adalah suatu proses memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Di sini ada suatu proses memasyarakatkan, itu maksudnya yang disebut sosialisasi. Ya, jadi biasanya ini kita bagi menjadi dua, pendidikan politik sama indoktrinasi politik. Kalau pendidikan politik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, tujuannya itu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu yang tadi saya bilang, yang di slide sebelumnya, kalau masyarakatnya itu harus memiliki budaya politik partisipan, budaya politik yang paling tinggi, semuanya ikut berperan. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pendidikan politik. Nanti kita akan bahas pendidikan politik itu seperti apa. Yang kedua yang ini agak jelek, itu indoktrinasi politik. Proses pihak penguasa. Jadi dia itu memaksa. Penguasanya itu memaksa. Ibaratnya kalau kita tidak suka dengan suatu produk politik seperti misalnya ideologi, misalnya kita kan memakai ideologi Pancasila. Suatu saat ada yang bilang komunis itu lebih bagus. Nah, suatu RT misalnya komunis, menganut ideologi komunis. Nah, nanti pemerintah akan mendoktrin kalau diajak lagi ke Pancasila. Sebenarnya sih nggak masalah ya, cuman ini hanya contoh aja gitu. Jadi intinya di sini masyarakatnya itu tidak memiliki pemikiran untuk mempelajari sesuatu, karena sama pemerintah atau penguasa itu dipaksa untuk menganut suatu ideologi politik tertentu gitu. Itu diindoktrinasi politik. Nah, kemudian kita bahas yang pendidikan politik ya. Jadi di dalam pendidikan politik itu terdapat beberapa yang berperan penting nih. Pertama, pendidikan politik itu berasal dari keluarga.
kalian ketika di rumah pernah nggak diajak untuk berdiskusi mengenai suatu permasalahan, mencari jalan keluarnya? Itu namanya politik. Proses diskusi, kemudian proses pengambilan keputusan, kemudian proses mendengarkan jawaban, gitu. Dalam proses diskusi, semuanya sama. Kamu punya hak berbicara, ayah ibu punya hak berbicara, dan lain-lainnya punya hak berbicara. Tapi, di satu sisi, di dalam keluarga, ketika kamu menghormati ayah ibu, atau yang lebih tua, dengan kakak misalnya, berarti pendidikan politiknya itu sudah berjalan. Di satu sisi ketika dalam diskusi kamu setara, tapi di satu sisi lain kamu menghormati yang lebih tua. Nah, itu pendidikannya dari awal itu di keluarga. Yang kedua ada sekolah. Kalau yang sekolah kalian tahu lah, misalnya seperti pelajaran PPKN, mencinta tanah air. Ketika kalian sudah di rumah diajarkan proses-proses seperti tadi, di sekolah kalian diajarkan lebih mendalam lagi. Di pemerintah tuh ada apa aja sih? Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian kalian itu mencintai negara. Ya kalian bilang, negaraku jelek. Tapi itu negara kalian. Gimana caranya biar nggak jelek? Itu prosesnya di sekolah. Ya, itu ditanamkan di sekolah. Gimana caranya lagi di sosialisasi politik dalam yang ada di sekolah? Ikut berorganisasi, kalian ikut ekskul. Ketika ada masalah di ekskul, gimana caranya kalian mendiskusikan? OSIS, mulai dari awal kalian memilih ketuanya, kemudian programnya apa saja, ketua OSISnya ikut mensosialisasikan, pilih saya, bla 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 bla. Itu namanya sudah dalam dunia politik, tapi dalam lingkup sekolah. Nah, yang ketiga itu kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan ini misalnya pertemanan, gitu. Nah, mungkin kalau di usia seperti kalian, mungkin agak jarang kali ya kalau di usia 15 sampai 18 tahun untuk berdiskusi banget mengenai politik. Dalam ketika lagi kumpul mendiskusikan politik memang agak jarang. Tapi kelompok pergaulan itu bisa dikategorikan itu yang akan mempengaruhi politik. Ya, jadi nanti bisa aja kalian berdebat dengan teman kalian. Teman kalian mendukung si A, kalian si B. Nah, ketika dalam perdebatan itu, perannya dari pertama yang keluarga, sekolah, itu akan berperan. Ketika di dalam kelompok pergaulan kalian berdebat, kalian bisa nggak ketika ngomong, bahasanya tuh yang sopan? Bisa nggak ketika berdebat nggak perlu kata-kata kotor? Itu semuanya proses dari keluarga, sekolah, kelompok pergaulan. Gimana kalau keluarganya tidak berperan? Langsung ke sekolah, pasti ada satu yang hilang. Yang tadi saya bilang dari awal, keluarga dulu berperan, sekolah, baru kelompok pergaulan. Yang ketiga adalah media massa. Nah, di dalam media massa, ketika kalian membaca sebuah berita misalnya di media sosial, TV, kemudian Kalimantan TV membuka YouTube, apapun yang mengenai politik, di situ akan dicekoki lah sesuatu. Bahasanya apa ya? Intinya kalian akan didoktrin. Si A bla 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 bla, si B bla bla bla. Nah, kalau proses 1, keluarga, 2, sekolah, 3, kelompok pergaulan sudah terlewat dengan baik, maka yang proses media massa itu juga bagus. Kenapa? Kalian nanti akan semakin pintar untuk memilih. Kalian baca, ada 2 pasangan. Nah, kalian akan mendiskusikan, oh, si A itu kelebihannya ini, si B itu kelebihannya ini. Baca lagi media massa, oh, si A itu kekurangannya ini, si B itu kekurangannya ini. Nah, kalau di dalam budaya politik partisipan, kalian itu akan melihatnya seperti itu. Tapi kalau di dalam budaya politik parokial, kalian gak akan melewati proses ini. Tapi kalian akan yang namanya untuk melihat grupnya aja, kelompoknya aja. Kalian berasal dari mana, misalnya contohnya Jawa, kalian akan memilih yang Jawa. Kalian berasal dari agama apa, kalian akan memilih berdasarkan agamanya apa. Nah, ini yang proses yang harus dilewatin, agen sosialisasi politiknya. Bisa, salah satunya tidak ada itu bisa. Tapi pintar-pintarnya kalian dalam
bersosialisasi politik. Jangan gampang terpengaruh. Ya, intinya dalam sini agen sosialisasinya ini ada 4. Mana yang paling mempengaruhi? Ya, kalau dalam penelitian mungkin media massa yang paling mempengaruhi. Jadi intinya adalah pintar-pintarnya kalian dalam berpolitik. Jangan pernah ikut menyebarkan hoax. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ini adalah penjelasannya. Nanti silakan dibaca referensinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.